Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, tetaplah kuatkan iman, kuatkan Islam, kuatkan ilmu, dan kuatkan serta laksanakanlah amal-amal kebajikan dimanapun kita berada. Berbicara kekuasaan, tentu sebelum kita dapat meraihnya, terkadang kita seolah-olah menjadi penguasa itu adalah hal yang teramat sangat mulia. Menjadi seorang penguasa, pemimpin itu adalah hal yang sangat diidam-idamkan. Dengan berbagai macam dalih bahwasannya kekuasaan itu adalah sesuatu yang teramat sangat terhormat, sesuatu yang teramat sangat menggiurkan, sehingga kita bisa memberikan dampak yang teramat sangat besar di dalam kemaslahatannya, baik kemaslahatan secara pribadi, wabil khusus kemaslahatan bagi sesama umum, bangsa dan negara dan seterusnya. Tentu kekuasaan adalah bagian yang seolah-olah mesti diraih oleh siapapun tanpa kecuali oleh orang-orang yang menganggap bahwa dirinya adalah manusia mukmin, manusia muslim yang teramat sangat mampu, yang akan memberikan dampak kemaslahatan daripada kemadaratannya. Namun terlepas daripada itu, terkadang kekuasaan ataupun jabatan kepemimpinan lama kelamaan manakala telah diraih oleh kita, oleh siapapun tanpa kecuali, akan menjadi hal yang biasa saja. Bahkan terkadang kekuasaan itu bagaikan minum air garam di laut, semakin diminum maka semakin haus. Pun demikian kekuasaan hakikatnya adalah celah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita berkuasa, kita ingin berkuasa lagi, kita ingin berkuasa terus, bahkan kita ingin berkuasa lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Itulah hakikat pancingan kekuasaan yang notabene Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis marfu'nya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumil akhir bagi mereka yang pernah berkuasa di muka bumi ini merupakan kehinaan, merupakan hal yang teramat sangat menghinakan. Bahkan kekuasaan kelak di akhirat menjadi celah kebinasaan, menjadi celah kehinaan bagi mereka yang pernah menjabat selagi di dunia. Tentu dikecualikan kecuali bagi mereka yang amanah, kecuali bagi mereka yang memang dalam kehidupannya, baik kehidupan duniawi maupun ukhrawinya, mereka selalu menyeimbangkannya. Seorang penguasa adalah seorang yang terkadang kaya raya, tetapi kehidupannya seolah-olah paling miskin di antara orang-orang yang paling miskin sekalipun. Orang kaya adalah orang yang paling dermawan dibanding dengan orang yang dermawan sekalipun. Orang kaya ahli ibadah di luar dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah sekalipun. Tentu pada hakikatnya kekuasaan adalah amanah. Amanah adalah janji dan tentu harus ditepati, harus bernilai maslahat, tidak menjadi membabi buta. Kekuasaan tidak menjadikan dia rakus, kekuasaan tidak menjadikan dia otoriter, diktator, tirani, tidak menjadikan kekuasaan menjadi hal yang diselewengkan, tidak menjadikan kekuasaan sesuatu yang digunakan dengan semena-mena, semau sekehendaknya. Nauzubillahi min dzalik. Sekali lagi, kekuasaan tentu akan menjadi kehinaan teramat sangat rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, kecuali bagi mereka yang benar-benar memiliki karakter, yang memiliki akar kekuasaan yang kuat, yakni ketawaduan, yakni kejuhudan, yakni kewaraan, dan yakni keistiqomahan di dalam menjalankan amanah kekuasaan atau kepemimpinannya. Semoga di antara kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai khalifah fil ardh, khalifah di muka bumi, terus bisa diberikan petunjuk dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap memegang teguh amanah janji kita sebagai makhluk Allah, yakni untuk beribadah
kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menyebarkan berbagai macam kebaikan dan kebajikan amal kita selama kita hidup di dunia sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita kelak menjelang akhirat dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surga tanpa hisab insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.